Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ba'd. Fanuwasilu kitab Al-Bayan Al-Awhad fi Tauhidillahi Al-Ahad, dan pembahasan yang kemarin masih berkaitan dengan qawaid fi asma'illahi ta'ala, kaidah-kaidah dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebutkan beberapa kaidah, ada sekitar 4 kaidah yang telah kita bahas. Kaidah yang pertama, ada yang masih ingat dan bisa menyebutkan? Aba Aqil. Kaidah yang pertama, ada enggak? Aba Rashid. Kaidah yang pertama pada nama-nama Allah, apa kaidah yang pertama? Aba Ayyub. Naam, ahsant. Asma Allah kulluha husna. Nama-nama Allah adalah nama-nama terbaik dan mushtaqqah. Apa makna mushtaqqah? Bukan jamid. Artinya bukan seperti masdar. Ini dalam bahasa sebenarnya. Taib. Kemudian yang kedua, Aba Rashid. Nama-nama Allah apa? Nama-nama Allah a'lamun wa awsafun. Nama-nama Allah itu banyak, dan setiap nama menunjukkan zat yang satu, dan setiap nama mengandung sifat. Ya kan? Nama-nama Allah itu banyak, dan setiap nama menunjukkan zat yang satu, dan setiap nama mengandung sifat. Naam, yang ketiga, Yusril masih ingat? Naam, ahsant. Nama-nama Allah tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Naam, ahsant. Tauqifiyah artinya berhenti dan mencukupkan sesuai yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Taib. Keempat, apa yang keempat? Aba Ikrimah masih ingat? Nama Allah tidak terbatas. Nah, ahsant. Nama-nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu di sisi manusia, di sisi makhluknya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sudah kita sebutkan, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, dan hadis ini sahih. Nabi SAW mengajarkan sahabat doa yang sangat mulia yang bisa menghilangkan rasa gelisah, rasa gundah, rasa marsak. Nah, kemudian saksi bahasan dari hadis itu, awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau nama-nama yang engkau sembunyikan di sisi ilmu gaibmu. Maka menunjukkan nama-nama Allah tidak terbatas di sisi manusia atau di sisi makhluk. Nah, kemudian yang kelima, babul af'al wal ikhbar anillahi awsa' min babi al-asma. Bab tentang perbuatan Allah, bab tentang perbuatan Allah dan tentang mengkabarkan tentang Allah, pengkabaran tentang Allah.
itu lebih luas dibanding bab tentang nama-nama Allah. Wadah? Jadi perkara-perkara tentang perbuatan Allah itu lebih luas dibandingkan nama-nama Allah. Maksudnya ini di sisi ilmu manusia tentunya ya. Ini di sisi ilmu kita. Dan perbuatan Allah tentu juga tidak terbatas. Tidak ada yang mengetahui apa saja yang Allah lakukan. Sementara Allah hanya mengabarkan sebagian perbuatannya. Allah Jalla wa'ala mengabarkan sebagian perbuatan Allah, aktivitas Allah. Maka bab tentang perbuatan Allah itu lebih luas dibandingkan nama-nama Allah. Artinya dari apa yang Allah lakukan, maka tidak boleh dijadikan dari perbuatan itu menjadi nama. Contohnya kan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Nazala yanzilu, turun. Ini kan diantara perbuatan Allah. Nah, apakah boleh dikatakan diantara nama Allah An-Nazil yang maha turun? Maka tidak boleh kita katakan diantara nama Allah yang maha turun. Walaupun Allah itu melakukan perbuatan turun. Wadah? Dan pengkabaran juga lebih luas dibandingkan penetapan nama dan sifat. Pengkabaran lebih luas dibandingkan nama dan sifat. Apa makna pengkabaran? Kita mengabarkan tentang Allah bahwa Allah mawjud. Apakah di antara nama Allah Al-Mawjud? Tidak di antara nama Allah Al-Mawjud. Apakah di antara sifat Allah mawjud? Naam. Sifat Allah ada kan gitu. Ini di antara bentuk mengkabarkan, dan kita fahami bahwa apa? Bab tentang mengkabarkan tentang Allah itu juga tauqifiyah. Itu juga tauqifiyah. Contohnya di antara bab tentang pengkabaran adalah menerjemahkan makna dari nama Allah. Kan nama udah kita sepakati tidak boleh diterjemahkan. Misalnya seseorang yang bernama Saleh, kemudian dia pergi ke Amerika, yang dimana orang-orang Amerika berbahasa Inggris, sementara Saleh berbahasa Arab. Apakah orang-orang Amerika mengatakan Saleh ini si good boy, dipanggil dengan good boy? Tidak kan, tetap namanya Saleh. Tetap namanya apa? Saleh. Nah, begitulah apakah boleh kita mengatakan Allah yang maha besar? Sementara apakah ada nama Allah maha besar? Tidak ada nama Allah yang maha besar. Tapi ini di antara makna dari nama Allah Al-Azim. Inilah dalam rangka mengkabarkan. Jelas? Maka bukan nama Allah maha besar, tidak ada dalil yang kita dapatkan. Tapi makna dari nama Allah Al-Kabir. Jelas? Begitu juga dengan bahasa Inggris misalnya, the biggest. Apakah nama Allah the biggest, yang maha suci, Al-Maikti misalnya? Bukan nama Allah kan gitu. Tapi ini dalam rangka mengkabarkan makna dari nama Allah. Ini dia masuk ke bab pengkabaran. Jelas? Dan pengkabaran pun tentang Allah itu juga tauqifi.
Begitu juga apakah dikatakan Allah itu syai'un? Dalam bahasa Arab makna syai'un itu sesuatu. Apakah Allah itu sesuatu? Kita katakan na'am. Karena makna syai'un di dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang ada. Mawjud maknanya. Makanya boleh mengabarkan Allah itu sesuatu. Apa makna sesuatu? Artinya dia ada. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan Qulillah. Qul ayyu syai'in, apakah ada sesuatu yang lebih besar yang menjadi saksi? Sesuatu yang paling besar yang menjadi saksi. Qulillah syahidun. Katakanlah Allah yang zat sebagai saksi yang paling besar akan keesaannya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Wadih. Begitu juga disebutkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, disebutkan Ibnul Qayyim dan selainnya, ketika beliau mendapatkan kesulitan ketika menuntut ilmu, tidak memahami sebuah permasalahan, laja'a ilal masjid, beliau pergi ke masjid dan salat dan berdoa di dalam sujudnya, Allahumma ya muallim Adam allimni wa ya mufahhim Sulaiman fahimni. Wahai zat yang mengajarkan Adam, maka ajarkanlah aku juga. Wahai zat yang memahamkan, memberikan pemahaman kepada Sulaiman, maka berikanlah aku juga pemahaman. Lihat, ini dalam rangka pengkabaran. Ya kan? Dalam rangka apa? Pengkabaran. Nah, apakah di antara nama Allah Muallim Adam? Bukan di antara nama Allah. Tapi sifat Allah Jalla wa'ala, mengajarkan Adam. Tapi Syekhul Islam di perkara ini mengkabarkan tentang sifat Allah. Jadi babul ikhbar, pengkabaran itu luas. Sebagaimana kita sebutkan tadi kan, ketika kita menerjemahkan makna yang maha besar, Al-Kabir, maka kita tidak meyakini nama Allah yang maha besar. Apakah maha besar nama Allah? Ini nama Allah maha besar begitu? Kan enggak kan? Maha besar, ini nama Allah. Bukan ini maha besar, tapi ini mengkabarkan bahwa Allah itu Al-Kabir, Al-Azim. Bisa difahami insyaallah. Nah, qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa ammal ikhbaru anhu fala yakunu bismin sayyi'in. Ini di antara syarat-syarat mengkabarkan tentang Allah. Tidak boleh dengan nama yang mengandung keburukan. Contohnya, bolehkah mengatakan Allah Maha Keren? Karena ada dai mengatakan Allah Maha Keren. Maka dilihat dari makna keren. Apa makna keren itu? Kalau makna keren itu mengandung makna keburukan, maka tidak layak dikabarkan Allah dengan itu. Kalau kita lihat di kamus, maha keren artinya parlente. Parlente itu apa ya? Ini kayak sombong, kayak apa, begaya kan gitu kan? Nah, apakah ini layak dikabarkan Allah dengan makna yang seperti ini? Walaupun mungkin maksud dia bukan itu, kerennya ini bagus, tapi lafaz ini mengandung makna keburukan. Enggak boleh, enggak layak diungkapkan untuk sifat Allah. Walaupun mungkin maksud dia kalau kita mau husnudzan kan gitu, tidak mungkin dia menginginkan bahwa dikatakan Allah parlente, maksudnya bergaya, necis, stylish. Maka Allah Jalla wa'ala tidak demikian. Karena ada makna-makna yang tidak layak disematkan kepada Allah, yang dimana ini menjadi kekhususan mungkin bagi manusia, tapi Allah masuk ke dalam makna al-jamil, keindahan. Nah, sebagaimana yang disebutkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah
ketika mengabarkan tentang Allah tidak layak digunakan lafaz-lafaz yang mengandung keburukan. Tidak boleh. Lakin qad yakunu bismin hasan atau bismin laysa bisayyi. Akan tetapi hendaknya menggunakan lafaz-lafaz yang baik atau tidak buruk. Jelas? Hendaknya menggunakan lafaz yang baik dan tidak buruk. Seperti syai'un, ada. Kan gitu? Ini apakah lafaz yang baik? Tidak baik, tapi tidak juga buruk. Ada. Secara zatnya tentunya. Wa illam yuhkam bihusnihi. Walaupun tidak diberikan hukum tentang baiknya pada sebuah lafaz, tapi minimal dia jangan buruk. Mithlu ismu syai'in. Lihat kata Ibn Taimiyah, seperti syai'un dalam bahasa Arab artinya ada, mawjud. Kemudian kata beliau wazatun, zat. Bahasa Indonesia zat itu apa? Zat juga. Iya, maksudnya sinonimnya mungkin bisa kita katakan fisik. Ya kan? Nah, mungkin masuk ke dalam situ. Secara zat, karena bahasa Indonesia pun zat itu zat memang. Maksud dia itu ada. Zatnya itu ada. Nah, wa maujudun. Kata Ibnu Taimiyah di antaranya lafaz maujudun, ada. Apakah ada ini sifat yang maksudnya mengandung makna buruk? Tidak mengandung makna buruk. Tidak juga mengandung makna yang baik. Tapi tentunya ketika disematkan kepada Allah maujud, tentu sifat Allah maujud ini adalah sifat yang mulia, yang sempurna, yang baik. Sebelum disandarkan, disematkan kepada Allah, sebelum diidhafahkan. Idza urida bihi ats-tsabit. Naam. Amma idza urida bihi al-mawjud 'inda asy-syada'id. Adapun apabila yang diinginkan makna maujud ada ketika dalam kondisi yang sulit, fahuwa minal asma'i al-husna. Iya kan? Artinya Allah ada ketika manusia apa? Dalam keadaan genting. Artinya Allah, konsekuensinya, lawazimnya Allah ada, tapi apakah cuma ada? Enggak, tapi menolong orang-orang yang membutuhkannya. Itu dia konsekuensinya. Karena ada saja pun, tapi kalau enggak ditolong nyawa, apa gunanya kan gitu. Maksudnya ini secara umum. Nah, Allah Jalla wa'ala demikian. Di antara konsekuensi keberadaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menolong orang-orang yang beriman dalam keadaan sulit. Maka keberadaan Allah mulia tentunya. Wa kadzalikal murid. Nah, ini yang menginginkan, wal mutakallim, yang berbicara. Fa innal iradata wal kalama tanqasimu ila mahmudin wa madhmumin. Karena keinginan dan ucapan itu terbagi menjadi baik dan buruk. Baik dan buruk. Ini apabila dilihat dari at-takallumu wal iradatu, artinya ucapan yang diucapkan dan keinginan yang diinginkan. Adapun apabila dilihat dari yang melakukannya, maka seluruh sifat Allah, seluruh keinginan Allah, seluruh ucapan Allah adalah kebaikan. Jelas? Ucapan secara zat, ucapan, kata-kata, berbicara, apakah itu mengandung kebaikan? Tidak mengandung kebaikan, tidak mengandung keburukan. Karena bisa jadi baik, bisa jadi buruk kan gitu. Tergantung apa yang diucapkan. Karena kalau kebohongan, apakah itu baik? Buruk. Tanpa melihat siapa yang berbicara sebelumnya. Nah, ketika kita lihat yang berbicara siapa, maka Allah dan Rasulnya, maka Allah semuanya ucapannya baik kan gitu. Dan apa yang disampaikan Rasulullah dari syariat juga semuanya baik. Itu perlu difahami. Karena enggak mungkin Allah dan Rasulnya itu berdusta. Tidak mungkin, mustahil. Karena dusta adalah ucapan yang buruk. Kedustaan adalah ucapan yang buruk. Falaysa dzalika minal asma'il husna. Al-mutakallim, al-murid, bukan di antara nama-nama Allah yang husna, bi khilafil hakim.
Berbeda dengan nama Allah yang Maha Hikmah, Al-Hakim. Ana mengkabarkan kan gitu makna dari Al-Hakim. War-Rahim. Ini nama Allah, maknanya yang Maha Rahmat, yang penuh dengan kasih sayang. Was-Sadiq, yang Maha benar, Maha jujur. Wa nahwu dzalik. Fa inna dzalika la yakunu illa mahmuda. Maka perkara-perkara yang kita sebutkan Al-Hakim, Ar-Rahim, As-Sadiq tidaklah terkandung makna kecuali kebaikan. Intaha kalamuhu. Wa qala aidan, berkata juga Syekhul Islam di Majmu' al-Fatawa jilid ke-6, idza akhbara anhu yukhbiru bismin hasanin. Apabila Allah mengkabarkan tentang dirinya, maka Allah akan mengungkapkan dengan lafaz atau nama yang baik. Apabila Allah mengkabarkan tentang dirinya, maka Allah akan menggunakan nama, lafaz yang baik. Au bismin la yanfi al-husn, atau dengan nama yang tidak menafikan kebaikan. Atau dengan nama yang tidak menafikan kebaikan. Au la yajibu an yakuna hasanan. Atau tidak wajib lafaz yang digunakan adalah lafaz yang murni mengandung kebaikan, akan tetapi tidak mengandung keburukan. Seperti syai'un tadi udah kita sebutkan, ada. Nah, ada, apakah lafaz yang baik secara zat? Tidak baik. Maksudnya enggak ada makna yang sempurna, maksud kebaikan yang full di situ kan gitu. Ada. Tapi apakah dia mengandung keburukan? Tidak juga mengandung keburukan. Naam. Wadah. Baik, wa qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Qayyim, al-fi'lu awsa' min al-ism. Al-fi'lu awsa' min al-ism. Perbuatan Allah lebih luas dibandingkan namanya. Karena udah kita sebutkan kenapa perbuatan lebih luas dibandingkan namanya. Karena semua nama mengandung sifat, dan sifat ini mungkin diantaranya perbuatan. Sementara tidak setiap perbuatan Allah boleh dijadikan namanya. Contohnya Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, maka tidak boleh dikatakan Allah An-Nazil. Apa makna Nazil? Yang maha turun. Wadah. Contohnya juga Allah apa? Di antara perbuatannya datang pada hari kiamat, kan itu, ja'a wa ja'a rabbuk. Nah, apakah di antara nama Allah kita ambil dari ja'a yaji'u, al-ja'i, al-ja'i, dalam bahasa Arab al-ja'i yang turun. Apakah di antara nama Allah al-ja'i? Karena Allah melakukan al-ja'i artinya yang datang. Apakah boleh kita ambil dari sifat atau perbuatan yang datang? Kan Allah melakukan perbuatan datang pada hari kiamat. Apakah boleh kita ambil dari perbuatannya ini sebuah nama? Tidak boleh kita ambil. Tidak boleh kita ambil. Jelas? Tapi semua nama Allah apabila mengandung sifat perbuatan, maka jelas Allah melakukan perbuatan itu. Di antaranya Ar-Rahim. Apa makna Ar-Rahim? Yang maha menyayangi. Ada enggak perbuatan itu? Ada. Allah menyayangi hambanya. Al-Ghafur, yang maha pengampun. Ada enggak perbuatan itu? Ada. Sifat fi'liyah, mengampuni hambanya. Ar-Razzaq, memberikan rezeki. Al-Khaliq, yang menciptakan. Ada enggak perbuatan itu? Naam, ada. Jelas. Walihada atlaqa Allahu ala nafsihi af'alan lam yatasamma minha bi asma'il fa'il. Oleh karena itu Allah menyebutkan tentang dirinya bahwa Allah melakukan banyak perbuatan, akan tetapi tidak diambil dari perbuatan-perbuatan itu
nama-nama. Maksudnya tidak semua yang Allah lakukan boleh dijadikan nama. Seperti ka'arada, yakni menginginkan, maka bukan di antara nama Allah Al-Murid. Al-Murid bentuk fa'il, yakni perbuatan dari menginginkan dalam bahasa Arab. Wa sya'a sama makna wa ahdatha. Wa lam yusammi al-murid wasya'i wal muhdits. Kama lam yusammi nafsahu bis-sani' wal fa'il wal mutqin. Sebagaimana juga Allah tidak menamakan dirinya as-sani' wal fa'il wal mutqin, tapi boleh kita kabarkan karena as-sani' artinya yang menciptakan, wal fa'il yang melakukan, wal mutqin yang menyempurnakan. Karena ini di antara perbuatan-perbuatan Allah, tapi tidak di antara nama-nama Allah. Wa ghairu dzalika minal asma'il lati atlaqa ala nafsihi. Fa babul af'al, maka bab tentang perbuatan Allah ausa min babil asma', lebih luas dibandingkan bab tentang penetapan nama-nama Allah. Wa qad akhta'a aqbaha khata'in man istaqqa lahu min kulli fi'lin isma. Sungguh telah salah dengan kesalahan yang sangat-sangat buruk orang yang menjadikan orang yang menjadikan setiap perbuatan Allah nama bagi Allah. Setiap perbuatan Allah diambil jadi nama bagi Allah. Maka salah orang yang demikian. Wa balagha bi asma'ihi ziyadatan ala al-alif. Dan dia tambah juga nama tersebut dengan alif lam, kan itu alif. Fasammahu al-makir. Dia menamakan Allah al-makir, yang maha memberikan makar. Perhatikan di sini bahwa Allah Jalla wa Ala ada yang dikatakan namanya sifat muqabalah. Apa makna sifat muqabalah? Allah membalas. Allah membalas makar orang yang berbuat makar. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir membuat makar, Allah pun balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik yang memberikan makar bagi orang lain. Apa itu makar? Apa Ikrimah? Diketahui kan gitu, mungkin susah dijelaskan. Makar kata para ulama, isalu syai'in ilal ghair bi tariqin khafi, memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan cara tersembunyi. Itulah makar. Seperti jebakan, seperti tipu daya, kan gitu. Makanya kan orang-orang Yahudi berusaha membuat makar kepada Nabi Isa, mau dibunuh Nabi Isa. Maka Allah membalas makar mereka dengan menyelamatkan Nabi Isa. Orang-orang kafir berusaha membunuh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah balas makar mereka, tipu daya mereka. Dan ini adalah sifat sempurna, karena ketika Allah mampu dan membalas makar orang yang berbuat makar kepada nabinya, kepada walinya, maka ini menunjukkan sempurnanya ilmu Allah dan kekuatan Allah. Iya kan? Yang kuat adalah yang mampu membalas. Yang kuat adalah yang mampu membalas, menunjukkan kekuatan Allah. Karena enggak mungkin ketika Nabi Muhammad SAW diberi makar oleh orang-orang kafir dan Allah membiarkannya. Naam. Wa haqqan alaina, dan wajib bagi kami kata Allah untuk menolong orang-orang mukmin. Nunjil mu'minin. Nah, begitu juga wajib bagi Allah menolong para anbiya. Dan Allah mewajibkan bagi dirinya dalam bentuk kasih sayang dan rahmatnya. Tidak ada yang mewajibkan selain Allah kepada diri Allah. Tapi intinya, sebagaimana yang kita sebutkan, Allah membalas makar, tipu daya orang yang memberikan makar.
Makanya ini dikatakan sifat muqabalah, membalas kan itu. Wadah? Wal mukhadi'. Al-khida' maknanya mirip dengan makar. Wal fatin, memberikan ujian, ini juga. Wal kaid, memberikan kaid, maknanya mirip. Wa nahwu dzalik. Tapi Allah Jalla wa Ala tidak mengkhianati. Lihat, kalau makar masih ada makna yang baik apabila dibalas. Sementara khianat itu seluruhnya makna yang buruk, maka enggak boleh kita mengkhianati orang yang mengkhianati kita. Apa beda makar sama khianat? Kalau khianat, makanya bahasa Indonesia pun kita tidak sepenuhnya memahami kan gitu. Kalau khianat itu ketika orang sudah percaya kepada kita. Makanya kata Nabi SAW di antara alamatul munafik apa? Idza tumina khan, kalau diberikan amanah, kepercayaan, maka dia khianat. Ini apa? Keburukan. Maka Allah tidak membalas khianat dengan khianat, karena khianat itu sifat yang buruk seluruhnya. Sementara makar, dia berusaha memberikan keburukan kepada kita, kemudian kita balas keburukan yang ingin dia berikan kepada kita. Tapi kalau khianat, kita berharap kepada dia atau kita berikan dia amanah, dia khianati. Kita titipkan handphone, dimakannya. Kita kasih uang, titipkan uang, dimakannya. Ini khianat. Ini khianat. Ada rasa harapan di situ kan gitu kepada pihak lain. Sementara apa? Sementara makar itu berbeda. Makar itu berbeda. Tidak ada kita harapkan dia, cuma dia mau memberikan keburukan kepada kita, tapi kita balas keburukan yang dia lakukan. Wallah. Nah. وكذلك باب الإخبار بالاسم أوسع من تسميته به فإنه يخبر عنه بأنه شيء وموجود ومذكور ومعلوم ومراد ولا يسمى بذلك. نعم, udah kita bahas di awal pembahasan. Taib, yang kemudian yang keenam. Dalalatu asma'illahi ta'ala على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita sebutkan, kita berikan gambaran secara umum, kan nama-nama Allah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Contohnya Ar-Rahim, Al-Ghafur, Ar-Razzaq. Maka nama-nama Allah ini kan mengandung makna, ya kan? Lafaz itu kan mengandung makna. Maka maknanya itu mencakup zat dan sifat Allah dalam bentuk mutabaqah, tadammun dan iltizam. Akan kita sebutkan nanti contohnya. Ini sebenarnya istilah yang digunakan dalam ilmu mantiq. Digunakan dalam ilmu mantiq. Makanya ilmu mantiq adalah orang-orang yang menggunakan akal mereka. Orang-orang yang menggunakan akal mereka, kayak matematika dia, kayak algoritma. Wadah. Walaupun sebenarnya sebagian dari penjabaran dari ilmu mantik perkara yang sudah jelas gitu, tapi lebih dirinci dia. Nah, contohnya kita fahami dulu makna al-mutabaqah, dalalatul mutabaqah. Dalalatul mutabaqah هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له وجميع أجزائه مثاله لفظ البيت. دلالة المطابقة, ketika kita menyebutkan lafaz dan lafaz ini kan mengandung makna, ya kan? Lafaz kan mengandung makna. Semua bahasa mengandung makna. Contohnya ketika kita mengucapkan kalimat Al-Bait dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Indonesia artinya rumah.
Dari rumah itu kita fahami bahwa rumah itu terdiri dari ruang tamu, dapur, ruang tengah, dan kamar. Inilah yang dikatakan mutabaqah, sebuah lafaz yang mengandung seluruh makna dari yang disebutkan itu. Ini yang dikatakan apa? Dalalatul mutabaqah. Tatabuk, teraplikasi seluruhnya. Akan kita berikan nanti contoh kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita pahami dulu kan gitu. Karena lafaznya ini mungkin baru kita dengar, nanti enggak paham kita. Baik. Sebagaimana kita sebutkan kalimat rumah, lafaz rumah tadi mencakup apa? Mencakup teras, mencakup ruang kamar, mencakup dapur, mencakup ruang tamu. Sebagaimana yang kita pahami, itulah yang dikatakan rumah. Karena kamar saja, apakah dikatakan rumah? Tapi dikatakan apa? Kos-kosan. Tidak dikatakan rumah. Tidak, manusia urf mereka tidak mengatakan kamar satu biji, udah tidak ada kamar mandi, tidak ada dapur. Apakah itu dikatakan rumah? Kevin. Tapi apa dikatakan? Nah, kos-kosan, kamar kan gitu. Iya kan? Makanya kan orang ketika ditanya, kamu tinggal di mana? Kos-kosan, rumah. Karena rumah itu apa? Mencakup seluruhnya, mengandung seluruh makna yang difahami dari rumah. Ini satu, yang dikatakan mutabaqah, teraplikasi seluruh maknanya. Kemudian yang kedua, at-tadammun. At-tadammun, apa makna at-tadammun? Menunjukkan sebagian dari makna lafaz itu. Contohnya tadi itu kos-kosan, atau kamar saja, atau dapur saja. Ini yang dikatakan dalam bahasa Arab tadammun. Taib, menunjukkan sebagian makna dari lafaz itu, ya kan? Kamar tidur misalnya, atau dapur. Ketika kita menyebutkan kalimat dapur, ini bagian dari rumah. Yang rumah ini dikatakan tatabuk, mutabaqah, mencakup seluruhnya. Nah, dapur ini dikatakan tadammun, sebagian dari makna rumah. Sebagian dari makna rumah. Karena nggak mungkin ada dapur saja kan. Walaupun memang ada, tapi mayoritasnya orang membangun dapur saja begitu. Kan enggak, berarti sama rumahnya. Ini dikatakan mutabaqah. Kemudian yang ketiga, dalalatul iltizam. Dalalatul iltizam, konsekuensi, keharusan dari lafaz. Dia di luar makna rumah. Contohnya rumah, apakah mungkin rumah terjadi begitu saja tanpa ada yang membangunnya? Tanpa ada kulinya? Tanpa ada arsiteknya? Enggak mungkin kan gitu. Nah, apakah kuli bangunan yang membangun rumah masuk ke dalam lafaz rumah? Nah, Bang Arun, tidak masuk ke dalam lafaz rumah, tapi konsekuensi dari rumah. Ya enggak? Konsekuensi keharusan dari rumah. Ada yang membangun. Makanya kita sebutkan di sini tadi dalalatul lafz ala syai'in kharijin an musammah, keluar dari lafaz rumah tapi dia konsekuensi dari rumah. Akan kita berikan nanti contoh pada nama dan sifat Allah supaya kita faham dulu. Iltizam dikatakan. Dalalatu asma'illahi ta'ala ala dhatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqah wa bil tadammuni wa bil iltizam. Nah, pada nama-nama dan sifat Allah juga ada konsepnya mutabaqah yang mencakup seluruh, dan tadammun sebagian, dan iltizam, konsekuensi dari nama itu. Jelas? Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, asma'uhu, maksudnya nama-nama Allah seluruhnya muttafiqatun fi dalalati ala nafsihi al-muqaddasah, sesuai dengan makna-makna yang terkandung yang kita sebutkan tadi, mutabaqah, tadammun, iltizam, menunjukkan kepada zatnya atau zat yang muqaddas, yang mulia. Azan, fadhal.
thumma kullu ismin yadullu ala ma'nan min sifatihi. Setiap nama Allah menunjukkan sebuah makna di antara sifatnya. Setiap nama Allah kan mengandung sifat. Nah, sifat ini bagian dari sifat-sifat Allah yang lain. Laisa huwal ma'na alladhi dalla alaihi al-ismul akhar. Artinya ketika kita mengucapkan Ar-Razzaq, ini kan nama Allah, dan nama Allah Ar-Razzaq mengandung sifat yang memberikan rezeki, maka maknanya yang memberikan rezeki. Tidak sama dengan Al-Ghafur. Nama Allah kan Al-Ghafur, artinya mengampuni. Maka Ar-Razzaq maknanya memberikan rezeki, Al-Ghafur maknanya mengampuni. Nah, sebagian ahlul bidah mengatakan nama-nama Allah itu seluruh maknanya sama, tak ada bedanya, kata orang tuh. Karena di antara konsekuensi dari mazhab mereka adalah tafwid. Kata mereka kan nama Allah mengandung sifat, dan sifat Allah tidak ada yang mengetahui maknanya. Maka sama semua. Maka ini jelas akidah yang batil. Makanya subhanallah, sebenarnya akidah ahlu sunnah sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Orang yang berakal ketika mengatakan Ar-Razzaq, maka jelas yang difahaminya adalah yang memberikan rezeki. Al-Ghafur, yang mengampuni. Maka maknanya mengampuni. Kapan pula mengampuni sama dengan memberikan rezeki? Walaupun zatnya itu juganya Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengampuni. Tapi karena mereka membangun konsep akidah di atas ilmu filsafat, inilah yang merusak akal mereka. Rusak akal mereka, subhanallah. Orang-orang yang mengagungkan akal, akhirnya akal itu sendiri merusak akal mereka. Naam. Taib. Fal azizu yadullu ala nafsihi ma'a izzatihi. Al aziz nama Allah yang maha mulia, menunjukkan zatnya yang mulia, sifatnya yang mulia. Wal khaliqu yadullu ala nafsihi ma'a khalqihi. Al khaliq di antara nama Allah menunjukkan zatnya Allah dan memiliki sifat yang menciptakan. War rahim begitu juga. Yadullu ala nafsi ma'a rahmatihi wa nafsihi tastalzim jami' sifatihi. Makanya ahlu sunnah mengatakan sifat Allah saling berkaitan dengan sifat yang lain, kan gitu. Tapi bukan berarti kita menafsirkan sifat itu dengan sifat yang lain secara persis maknanya. Contohnya Ar-Rahmah. Nama Allah kan Ar-Rahim dan Ar-Rahman, yang maha penyayang lagi maha pengasih. Apakah makna pengasih adalah Al-Ghafur? Bang Harun, yang maha mengampuni? Tidak, tapi konsekuensi dari kasih sayang Allah, Allah mengampuni. Wah, konsekuensi. Apa konsekuensi? Apa akil? Yusril, apa makna konsekuensi? Keharusan, kan itu hubungan. Nah, karena Allah menyayangi, konsekuensi dari sifat sayang Allah adalah mengampuni. Tapi bukanlah mengampuni itu maknanya menyayangi. Ini dua perkara berbeda, walaupun dua-duanya saling berkaitan. Ahlul bidah menafsirkan sifat dengan konsekuensinya, tapi menolak asal sifat itu. Allah tidak memiliki sifat kasih sayang, tapi artinya mengampuni. Gimana? Yang lebih sempurna adalah menetapkan asal dari sifat itu, kasih sayang, dan menetapkan konsekuensi dari sifat itu, karena nggak mungkin menetapkan konsekuensi tanpa menetapkan hukum asalnya. Menetapkan misalnya rumah tapi tidak ada apanya, tidak ada kulinya yang membangunnya. Ada rumah tapi nggak ada kulinya, maka nggak bisa. Itu kan konsekuensi dari kuli adanya rumah, ya enggak? Karena kuli membangun. Wadah. Nah, kan ahlul bidah kayak gitu kan? Ketika apa? Mengatakan sifat rahmah di antara orang-orang Asy'ariyah. Kita tidak menetapkan sifat kasih sayang bagi Allah, tapi kita katakan iradatul ihsan,
keinginan Allah untuk memberikan kebaikan bagi orang, atau iradatus thawab, atau balasan orang, atau Allah membalas orang lain, kita katakan ini konsekuensi dari kasih sayang Allah. Tapi kasih sayang itu bukan maknanya iradatul ihsan. Wadah. Ini perlu dititik beratkan. Kita memberikan dan menetapkan sifat yang Allah tetapkan, dan menetapkan konsekuensi dari sifat itu apabila itu konsekuensi yang benar. Karena konsekuensi dari sifat itu pun Allah tetapkan juga di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak sebagaimana konsekuensi yang kalian tetapkan kalau Allah tinggi di atas makhluknya, oh berarti nanti, atau Allah istiwa di atas arsy, arsy-nya hilang, Allah jatuh. Ini konsekuensi yang batil. Ini konsekuensi dari sifat yang batil, kan gitu. Maksudnya konsekuensinya batil. Tidak ada yang mengatakan, apakah ada Allah mengatakan kalau Allah istiwa di atas arsy dan arsy-nya dihilangkan Allah itu jatuh? Iya kan? Kau yang membuat konsekuensi yang salah. Allah itu tinggi di atas seluruh makhluk sebelum menciptakan al-arsy. Sebelum menciptakan arsy, Allah udah tinggi di atas seluruh makhluk. Naam. Fasara kullu ismin yadullu ala dhatihi was sifah al-mukhtassa bihi bi tariq al-mutabaqah. Maka seluruh nama Allah menunjukkan zat Allah, dan nama Allah juga mengandung sifat bagi Allah yang khusus bagi dirinya. Ini yang dikatakan mutabaqah. Jadi Ar-Rahman menunjukkan zat dan menunjukkan sifat, ya kan? Dan konsekuensi dari rahmat, Ar-Rahman, kasih sayang, apa konsekuensinya? Di antaranya mengampuni. Ini dikatakan al-iltizam. Konsekuensi dari rahmat Allah mengampuni. Tapi bukan mengampuni maknanya rahmat. Iya enggak? Ini kita katakan konsekuensi. Wa ala ahadihima bi tariqi at-tadammun wa ala sifat al-ukhra bi tariqi al-luzum. Begitu juga ada banyak konsekuensi sifat Allah dan konsekuensinya benar yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, konsekuensi dari sifat yang kasih sayang adalah mengampuni. Dan dua sifat ini memiliki konsekuensi. Konsekuensinya adalah Allah memiliki wujud. Allah itu ada. Iya kan? Nah, dan di antara konsekuensinya juga Allah ada, dan Allah memiliki sifat kasih sayang, dan Allah memiliki sifat mengampuni. Konsekuensinya adalah Allah berilmu. Ada banyak konsekuensi dengan sifat-sifat yang lain. Jadi ada hubungannya. Dan konsekuensi ini kita tetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Gak bisa kita karang-karang. Jangan kita karang-karang. Allah kalau bicara nanti berarti punya mulut, punya lidah, punya tenggorokan. Ini konsekuensi yang tidak benar. Tidak pernah Allah katakan Allah kalau berbicara berarti punya lidah dan seterusnya. Ini konsekuensi yang kau karang. Karena engkau memberikan konsekuensi sifat yang gaib sama dengan sifat yang terlihat, yang hadir. Gak boleh disamakan yang gaib dengan yang hadir, yang terlihat. Sementara di antara yang hadir saja nanti di hari kiamat, kan udah kita sebutkan bahwa ada batu, pepohonan bisa berbicara, berkata kepada orang muslim, ya muslim hada al-yahud uqtulhu. Ini ada Yahudi ini bersembunyi, bunuh dia. Bisa enggak kita tetapkan batu dan pepohonan ada mulutnya begitu? Macam mana gigitnya itu? Bayangkanlah coba. Enggak bisa. Enggak bisa, ini gaib. Karena konsep di alam sekarang nanti berubah. Dari kiamat itu berubah. Enggak lagi apa? Tidak lagi sama dengan yang berjalan normal sekarang. Karena sekarang pun segala sesuatu apa? Itu bertasbih. Nah, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini gitu. Walakin la tafqahuna tasbihahum, kata Allah. Akan tapi kalian tidak memahami bagaimana tasbihnya mereka. Batu-batu bertasbih, burung-burung bertasbih. Tapi bagaimana? Macam mana kalian tidak memahami bagaimana tasbihnya mereka? Inilah iman, kan gitu. Ini perkara yang gaib. Karena kalau kita cocokkan pakai akal kita, dan akal kita terbatas sesuai dengan apa yang kita lihat saja, manalah bisa. Ya kan? Karena akal itu ada kaitannya dengan pendengaran dan penglihatan.
pendengaran dan penglihatan. Contohnya akal orang musyrikin tidak mengimani Nabi itu berjalan dari Baitul Haram, dari Mekkah ke Baitul Maqdis. Kenapa kok bisa satu malam terbang dari Makkah ke Palestina? Karena mereka belum pernah melihat dan mendengar ada yang sebelumnya melakukan itu. Kalau sekarang enggak, mungkin udah biasa kan gitu. Udah biasa orang naik pesawat karena udah terlihat oleh kita. Wah, udah nampak kita bahwa ada orang melakukan perjalanan demikian, udah biasa. Tapi bisa jadi orang yang 500 tahun sebelum pesawat, kita tarik 500 tahun, kita misalnya tarik dia ke sekarang misalnya hidup, takujudnya dia itu melihat kehidupan sekarang itu kan gitu. Nah, karena kita hidup di kehidupan yang sudah sudah modern dan akal manusia lebih tinggi. Nah, tapi itulah iman kan gitu. Makanya Abu Bakar mengimani. Karena itu tadi dia tidak membangun keyakinannya sebatas di atas akal. Kalau ada yang nggak masuk akal berarti bukan akal yang bukan dalilnya yang salah, tapi akal yang tidak mampu memahaminya. Dan Allah tidak membebani kita, nggak perlu kita cari-cari, kan itu. Kalau kita nggak tahu udah, jangan sibukkan diri, kan gitu. Allah tidak membebani kita untuk menggunakan akal kita supaya enggak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik. Tapi kita lanjutkan sedikit lagi. Contohnya juga kita sebutkan fasmu Allahi al-Khaliq. Di antara nama Allah adalah Al-Khaliq. Apa makna Al-Khaliq? Yang menciptakan. Maka lafaz Al-Khaliq menunjukkan zatnya Allah dan sifat menciptakan. Ini yang dikatakan mutabaqah. Ya kan? Mutabaqah. Tapi ketika kita mengatakan Al-Khaliq, di antaranya adalah sifat menciptakan. Nah, menciptakan saja ini difahami tadammun. Yang dikatakan tadammun, kandungannya. Wa ala sifatai al-qudrati wal ilm bi tariqil luzum. Nah, konsekuensi ini yang dikatakan lazimnya, kan gitu. Konsekuensi dari menciptakan berarti memiliki kekuatan dan ilmu. Konsekuensi dari menciptakan pasti dia berilmu dan mampu. Iya enggak? Iya. Kama qala Allah Ta'ala, lihat. Kita pun menentukan konsekuensi sifat Allah tidak dengan akal kita. Maksudnya enggak murni macam orang ahlul bidah dari kalangan filsafat, ahlul kalam. Suka-suka hati orang itu saja membuat konsekuensi dari sifat Allah. Maka kita menentukan konsekuensi sifat Allah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit sebagaimana bumi juga 7 lapis langit, 7 lapis gitu. Ya kan? Yatanazzalul amru bainahunna. Sungguh perkara Allah naik turun dari langit dan dari bumi. Lita'lamu, lihat, lita'lamu supaya kalian mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir. Supaya kalian mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Mampu atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan menunjukkan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allahu Akbar. Jadi ketika kita fahami Allah menciptakan langit dan bumi, ini menunjukkan luasnya ilmu Allah dan besarnya kekuatan Allah. Bisa pula Allah ciptakan, lihat bumi ini macam mana kan gitu, nggak tahu kita betapa banyaknya manusia yang hidup. Ini menunjukkan luasnya ilmu Allah dan besarnya kekuatan Allah. Dan makhluk itu hanya mampu melakukan perbuatan pada waktu yang satu gitu.
Sementara Allah maha mampu melakukan segala sesuatu. Allah menciptakan, Allah menjawab. Makanya di antaranya di surah Ar-Rahman kan disebutkan kulla yaumin huwa fi sya'n. Kulla yaumin, setiap hari Allah berada pada aktivitasnya, menghidupkan, mematikan, menjawab doa orang-orang yang berdoa, memaafkan, mengampuni, memberikan hidayah dan menyesatkan, menciptakan langit dan bumi, menciptakan makhluk, senantiasa Allah ciptakan makhluk. Senantiasa Allah ciptakan para malaikat. Naam. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ismu min asma'ihi lahu dalalat. Nama-nama Allah atau nama Allah di antara nama-namanya mengandung makna, kan itu. Dalalatu ala dzat wa sifatil bil mutabaqah. Ini udah kita bahas sebenarnya, ini pengulangan saja. Naam. InsyaAllah wadih. Tadi kita sebutkan apa? Di kaidah yang sebelumnya, bab tentang perbuatan Allah lebih luas dari penetapan namanya, dan bab tentang pengkabaran tentang Allah lebih luas dibandingkan perbuatan dan penetapan namanya. Kemudian kaidah yang kedua, maksudnya kaidah yang ketujuh, nama-nama Allah mengandung makna, ya kan? Yang menunjukkan itulah dengan mutabaqah, yakni teraplikasi dari seluruh makna. Seperti lafaz bait misalnya, rumah, maka rumah itu mencakup seluruh makna rumah. Nah, kemudian tadammun, bagian dari rumah, kemudian iltizam, konsekuensi dari rumah. Nah, pada nama-nama Allah juga begitu konsepnya. Artinya ketika menyebutkan Ar-Rahman berarti menunjukkan zat Allah dan sifat yang terkandung dari nama itu. Ini dikatakan mutabaqah. Tapi kalau kita fahami sifat Ar-Rahman saja, dikatakan tadammun. Konsekuensi dari Rahman adalah Al-Ghafur, mengampuni, dikatakan iltizam. Wadah. Nah, insyaallah kalau diulang-ulang 2 kali, 3 kali, 10 kali, 15 kali, 20 kali, insyaallah hafal mati. Nah, enggak cukup sekali memang. Kita akui belajar enggak bisa sekali, tapi dengan terus kita mendengarkan itu, maka akan nempel. Enggak mau kita faham, otomatis faham. Dengan banyaknya mengulang. Sekarang alhamdulillah kita rekam, mungkin bisa diulang-ulang pelajaran yang kita sampaikan. Nah, ada pertanyaan? Fadhal. Kalau di Indonesia kita pada umumnya kategori Allah itu adalah Tuhan. Nah, Maka ini karena yang seperti orang juga ada masih bahwa Tuhan itu sebenarnya berasal dari kata Sanskerta atau yang diserap dari kata Hindu. Maka itulah ada nanti istilah tuhu, ada tulungku, ada tumpeng, itu bagian dari ibadah mereka. Jadi layakkah ini kita jadikan sebagai apa namanya, pengganti Allah? Ketika berdoa, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan. kalau dikatakan layak, apakah tidak dijadikan sebagai pengganti? Tentu tidak layak, kan gitu. Tapi apakah boleh mengkabarkan dengan mengungkapkan Tuhan? Maka dilihat dari lafaz itu tadi, apakah mengandung keburukan? Kan itu patokannya. Lihat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wala yakunu ikhbaruhu anhu bi ismin sayyi. Tidak layak, tidak boleh, haram mengungkapkan tentang Allah dengan lafaz yang mengandung keburukan. Kalau enggak baik, minimal dia enggak buruk. Seperti ada. Lafaz ada secara zatnya bukan lafaz yang baik, kan gitu. Ada apa ada? Nah, apakah dia mengandung keburukan? Ada itu tidak mengandung keburukan. Nah, maka dilihat Tuhan ini apakah di antara lafaz yang mengandung keburukan. Udah kita sebutkan tadi maha keren, ya kan? Mengkabarkan dengan maha keren, kita lihat keren.
memang mengandung makna yang buruk kan? Bagi manusia saja itu buruk gitu. Parlente, yakni bergaya. Apakah ini baik? Tak layak gitu, sombong berarti. Atau misalnya buruk lah, preman gitu, jahat, ya kan? Ada makna yang terkandung itu. Walaupun memang orang yang mengungkapkan tentang Allah bukan itu yang mereka maksud. Karena kalau itu yang dia maksud, kafir dia dengan itu. Kalau itu yang dia maksud berarti menghina Allah ini. Walaupun mungkin maksudnya adalah keren itu bagus, indah, bisa jadi itu maksudnya. Tapi itu dia gak boleh mengungkapkan Allah dengan makna yang mengandung keburukan. Maka Tuhan ini Allah alam perlu dilihat lagi maknanya kan gitu. Kita lihat lagi maknanya. Apakah makna yang digunakan pada sebuah lafaz itu apakah mengandung keburukan atau tidak. Tapi kalau memang difahami secara urf Tuhan itu artinya sembahan, mungkin masih diperbolehkan mungkin. Kan itu. Sembahan, apa makna sembahan? Sembahan itu apakah makna yang baik, apa yang buruk? Kan tergantung. Kalau dia sembahan yang hak maka baik. Nah, secara zat. Kalau itu yang dimaksud mungkin masih boleh digunakan Tuhan, tapi lebih utama memang Allah. Karena kadang gitu dia, orang Indonesia mungkin karena saking jauhnya mereka dari ilmu agama, lafaz Allah itu jarang digunakan. Mereka lebih menggunakan lafaz-lafaz yang di luar bahasa Arab. Ini disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim. Wajibnya menjaga lafaz-lafaz yang syar'i. Kafir, ungkapkanlah kafir. Jangan katakan non muslim. Kenapa malu mengucapkan kafir? Sementara orang kafir juga menganggap selain mereka kafir. Kenapa kita ungkapkan dengan kalimat kafir? Oh, keras sekali. Terus non muslim. Non muslim apa? Enggak keras. Enggak ada, maknanya sama. Maknanya sama, kafir kan gitu. Khawatirnya nanti non muslim itu dianggap bukan kafir. Atau masih Islamnya pikir orang nanti, orang-orang yang setelahnya kan gitu. Yang dikatakan kafir. Karena kafir itu sesat. Kalau non muslim enggak sesat. Maka lebih baik gunakan lafaz yang digunakan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau memang benar kafir, jangan menuduh orang yang sebenarnya muslim dengan kafir kan gitu. Makanya tuduhan kafir itu berat. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a li ahadihima. Maka barang siapa yang mengatakan kepadanya ya kafir, ucapan itu kembali kepada salah satu di antara keduanya. Kalau memang enggak betul yang dibilangnya itu, maka itu ucapan kufur itu kembali kepada diri orang yang mengatakan kafir. Ini bukan perkara yang ringan. Mengatakan kalian gitu, kafirnya kau, oh kafir. Sebagian orang dibuat bercanda. Maka ini apa? Enggak layak. Nah, ada lagi? Abu Muhammad masih mau bertanya. Nah, pada penamaan-penamaan itu kita masukkan kaidah-kaidah yang seperti itu juga tadi saja. Melihat apakah makna tadi mengandung keburukan. Iya. Nah, Jadi juga seperti yang kita diskusikan dengan di beberapa saudara-saudara kita menyebut kata gaji Allah itu dengan Gusti Pangeran. Apa sih yang memang ada juga ini bisa dinisbatkan kepada manusia juga. Tapi memang maknanya sejauh yang kita pahami dia tidak mengandung keburukan. Dalam rangka mengkabarkan boleh, kan gitu. Sebagaimana kita sebutkan. Makanya bolehnya menerjemahkan nama Allah. Contohnya itu tadi, yang maha besar. Apakah yang maha besar nama Allah? Kan bukan, tapi Al-Kabir, Al-Azim. Nah, ini baru nama Allah. Apakah boleh mengungkapkan dengan Gusti? Kita lihat makna Gusti apa? Apakah mengandung? Apakah tidak mengandung keburukan?
minimal tidak mengandung keburukan. Kalau memang tidak mengandung keburukan, menunjukkan kepada yang dimuliakan, maka mungkin masih boleh dalam rangka mengkabarkan Gusti Allah, yang mulia Allah. Nah, gitulah kira-kira kan gitu. Maka dilihat dari lafaznya itu apakah mengandung makna yang buruk. Kalau yang mengandung makna yang buruk, maka tidak boleh diungkapkan atau disematkan walaupun dalam rangka mengkabarkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.